Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur saja sangat dekat dengan keseharian kita, tapi sering banget bikin pusing tujuh keliling. Yap, kita bicara soal utang. Sebagai teman diskusi Anda di sini, saya ingin ngajak Anda semua melihat utang ini nggak cuma dari deretan angka atau tagihan di atas kertas. Kita akan coba bedah, gimana sih sebenarnya nilai-nilai spiritual Islam itu bisa sejalan banget sama strategi keuangan yang super praktis. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba dengarkan kalimat ini baik-baik. Utang bukan hanya pinjaman finansial, tetapi amanah yang harus dipenuhi hingga akhirat. Wah, dalam banget ya. Kita kan hidup di zaman modern, di mana gesek kartu kredit atau beli barang pakai pay later itu kayaknya udah jadi kebiasaan yang wajar, atau sekedar jalan pintas buat naikin gaya hidup. Tapi, dari sumber yang kita bedah hari ini, ditegaskan banget kalau utang itu adalah komitmen spiritual yang super serius. Ini adalah amanah loh. Pertanggungjawabannya nggak berhenti di dunia aja, tapi terus dibawa sampai ke akhirat. Oke, jadi buat peta jalan kita hari ini ada 4 poin utama. Pertama, makna utang dalam Islam. Kedua, ancaman dan syarat berutang. Ketiga, rencana praktis melunasi utang. Dan yang terakhir, membangun pertahanan finansial Anda, biar kita sama-sama tahu cara terbebas dari jeratannya. Nah, kita masuk ke bagian pertama dulu nih, makna utang dalam Islam. Ini fondasi yang penting banget, karena sebelum ngomongin taktik pelunasan, kita harus benar-benar paham dulu gimana sih keyakinan kita memandang yang namanya meminjam uang itu. Kalau di sistem konvensional, utang itu kan sering banget dipakai sebagai mesin pencetak untung buat pihak yang ngasih pinjaman ya. Tapi, konsep Islam tuh beda 180 derajat. Dalam Islam, utang itu dipandang murni sebagai bentuk dukungan kolektif. Niat utamanya itu benar-benar cuma buat ngebantu saudara kita yang lagi kesulitan. Dan yang paling penting, ini terpisah jauh dari praktek cari untung atau sistem yang pakai bunga. Tujuan utamanya ya buat ngasih kemudahan, bukan malah nambahin beban buat mereka yang udah susah payah berjuang. Landasan spiritual ini itu sebenarnya tergambar indah banget dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 280 disebutkan, "Jika orang yang berutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ayat ini benar-benar nunjukin seberapa besar rahmat, kebijaksanaan, dan empati luar biasa yang diharapkan dari seorang pemberi pinjaman dalam kacamata Islam. Dan ada satu poin lagi yang nggak kalah krusial. Berutang itu artinya kita lagi bikin janji. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa jiwa seorang mukmin itu terikat oleh utangnya sampai utang itu dilunasi. Jadi, melunasi utang itu adalah bentuk kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang melekat erat sama adab kita sebagai seorang muslim. Bahkan, kalau dari awal kita emang udah niat nggak mau bayar utang, wah, itu dianggap tindakan tercela yang setara dengan mencuri. Memahami hal ini pastinya ngasih kita dorongan moral yang kuat banget buat selalu berusaha membereskannya. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, ancaman dan syarat berutang. Di sini, kita bakal ngelihat realitas pahit soal meminjam di zaman sekarang. Dan kita juga akan narik batas yang tegas kapan sih utang itu diperbolehkan dan kapan dia berubah jadi jebakan berbahaya. Jadi, sebelum Anda nekat ngambil pinjaman, tolong perhatikan baik-baik risikonya. Pertama, ada yang namanya perangkap gali lubang, tutup lubang. Ini siklus mematikan yang bikin ketergantungan seakan nggak ada ujungnya. Terus, arus kas Anda bakal terus tergerus karena tumpukan bunga dan denda. Tapi, tahukah Anda apa yang dampaknya paling merusak? Tekanan mental. Rasa khawatir tiap kali ingat tanggal jatuh tempo itu bisa ngerampas waktu tidur nyenyak Anda, memicu kecemasan parah, sampai depresi. Belum lagi konflik sosial yang sering banget ngerusak hubungan berharga sama keluarga atau sahabat. Kalau Anda kebetulan lagi ngerasain beban ini, penting banget buat mulai sadar sama akar masalahnya. Mengingat bahayanya tadi, muncul pertanyaan. Lalu kapan dong kita boleh berutang? Nah, kita harus punya batasan yang super tegas nih. Utang itu cuma boleh dipertimbangkan buat hal-hal krusial dan esensial. Misalnya buat biaya kesehatan yang mendesak, kebutuhan pokok, atau buat modal usaha yang emang udah terbukti bakat produktif. Di sisi lain, utang itu sama sekali nggak dibenarkan kalau tujuannya murni cuma buat menuhin gaya hidup konsumtif. Beli gadget terbaru atau maksain liburan pakai kartu kredit, itu jelas bukan keadaan darurat. Ingat ya, meminjam uang itu harus selalu jadi pintu keluar darurat. Pilihan yang benar-benar paling terakhir. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, rencana praktis melunasi utang. Tadi kita udah banyak bahas beban spiritual dan mentalnya ya. Sekarang waktunya kita susun strategi nyata buat kabur dari jebakan tersebut dan merebut kembali kedamaian finansial Anda.
Langkah pertamanya ini mungkin bakal kerasa agak menyeramkan, tapi percaya deh, berani mindahin angka-angka yang bikin pusing di kepala Anda ke atas kertas, itu adalah kemenangan besar pertama. Catat semua utang Anda secara super detail. Siapa aja krediturnya, berapa total sisa utangnya, berapa bunganya, dan kapan jatuh temponya. Setelah semuanya terpampang nyata di depan mata, tentukan mana prioritasnya. Terakhir, buat jadwal pembayarannya. Jangan lupa manfaatkan fitur pengingat otomatis di handphone biar nggak sampai kelewat dan kena denda. Semuanya harus jelas, detail, dan tertulis. Nah, yang benar-benar bikin menarik di sini adalah membandingkan dua taktik pelunasan yang lumayan populer. Pertama, ada metode bola salju atau snowball. Fokusnya adalah melunasi utang dengan nominal yang paling kecil dulu. Kenapa? Karena saat Anda berhasil mencoret satu utang kecil itu, rasanya melegakan banget. Ada dorongan mental dan psikologis yang kuat untuk maju ke utang berikutnya. Tapi di sisi lain, ada metode longsoran alias avalanche. Kalau yang ini, target utamanya adalah utang dengan suku bunga paling tinggi. Secara matematik, ini jauh lebih efisien dan tangguh karena bisa memangkas drastis total bunga yang bakal diam-diam menggerogoti dompet Anda di masa depan. Oh ya, ada juga opsi ketiga yang bisa dipertimbangkan, penggabungan utang. Kalau kondisinya memungkinkan, Anda bisa ngumpulin beberapa pinjaman kecil dengan bunga tinggi itu menjadi satu pinjaman aja dengan bunga yang lebih rendah. Tujuannya simpel kok, supaya cicilan bulanan jauh lebih gampang diurus dan menyederhanakan jadwal pembayaran biar pikiran Anda nggak gampang stres. Dan sampailah kita di bagian keempat sekaligus yang terakhir, membangun pertahanan finansial Anda. Karena begini, berhasil ngeberesin utang itu emang pencapaian luar biasa, tapi merancang keuangan Anda supaya nggak pernah lagi terperosok ke lubang yang sama, nah, itu baru tujuan akhir kita yang sebenarnya. Satu hal yang harus dipahami, nggak semua utang itu murni buruk. Bedanya ada di tujuannya. Utang produktif itu ibaratnya dipakai buat membiayai aset yang nanti bakal ngasilin nilai lagi di masa depan, contohnya tambahan modal bisnis atau biaya pendidikan. Nilai dari aset ini seringkali bisa nutupin biaya pinjamannya sendiri seiring berjalannya waktu. Kebalikannya, utang konsumtif itu dipakai buat hal-hal yang nilainya langsung anjlok atau cuma ngasih kepuasan instan saat itu aja. Utang jenis konsumtif ini murni cuma bakal jadi jangkar berat yang nahan laju kekayaan Anda. Terus, apa dong benteng pertahanan terbaik yang bisa kita siapkan? Jawabannya, dana darurat. Gini ya, rata-rata orang itu terperosok utang bukan melulu karena mereka sengaja boros, tapi karena mereka nggak siap waktu ada musibah dadakan, tagihan rumah sakit, atau tiba-tiba kendaraan rusak parah. Hal-hal kayak gini bisa maksa siapa aja buat ngambil pinjaman berbunga tinggi. Makanya, dana darurat bertindak sebagai jaring pengaman paling utama. Ini bukan sekedar uang tabungan biasa loh, ini adalah wujud dari ketenangan pikiran yang menjaga seluruh rencana masa depan Anda tetap aman berdiri. Jadi, patokan idealnya harus nyiapin berapa? Angkanya ada di 3-6. Berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, target ideal buat dana darurat itu adalah sebesar 3 hingga 6 kali dari total pengeluaran tahunan Anda. Membangun proteksi dengan nominal sebesar ini secara disiplin, itu adalah fondasi paling esensial kalau Anda mau benar-benar memutus siklus utang itu secara permanen. Pada akhirnya, semua strategi teknis tadi membawa kita kembali lagi ke akar spiritual kita, yaitu mengamalkan qanaah atau sikap merasa cukup. Islam itu sangat mengajarkan kita untuk hidup secara sederhana dan proporsional. Disinilah kita bisa nemuin kebahagiaan sejati tanpa harus capek-capek maksain diri menuhin standar gaya hidup mewah yang nggak akan ada habisnya. Percaya deh, menanamkan rasa qanaah di dalam hati itu adalah perisai mental sekaligus spiritual paling sakti yang bakal senantiasa ngelindungin Anda. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya ingin ninggalin satu pertanyaan mendalam buat Anda. Apakah kebiasaan finansial Anda saat ini adalah sebuah amanah yang akan meringankan langkah Anda kelak, atau justru menjadi beban berat yang akan Anda bawa hingga ke akhirat? Coba luangkan waktu sejenak ya untuk benar-benar merenungkannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu belajar bareng saya hari ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan dalam menjaga setiap amanah.